ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, pendengar Radio Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang terhubung di dalam Google Meeting di Rumah Quran Malang. Alhamdulillah sekarang kita sudah terhubung dan insyaallah kita akan menantikan yang lain juga yang akan bergabung insyaallah. Kemudian mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini insyaallah ini adalah hari pertemuan yang keempat membahas kitab 100 hadis, kitab 100 hadis pilihan ya, pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang dikarang oleh Said Yai Ardiansyah, yaitu saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi penulis dan juga pembacanya, begitu pula orang-orang yang mengikuti kajian ini, mendengar kajian ini. Begitu pula ayyuhal ikhwan, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari. Pada hari ini kita bahas hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua, begitu pula bismillah ta'ala hadis yang ketiga insyaallah. Karena penjelasan yang dimaksudkan dalam buku ini insyaallah adalah penjelasan yang ringkas-ringkas saja, saya tambahkan dengan beberapa dalil insyaallah. Kemudian insyaallah kita akan terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala selesaikan kita mengambil faedah dari 100 hadis yang terdapat dalam buku ini. Kemudian untuk saudara pendengar yang mendengarkan Radio Roja Darussalam ini, silahkan bisa mendownload bukunya di Telegram. Kalau belum punya Telegram, aplikasi Telegram di HP, maka silakan menginstalnya kemudian masuk ke channel Pustaka Miftahul Khair. Pustaka Miftahul Khair. Nah, di sana ada buku 100 hadis pedoman hidup sehari-hari. Silahkan di-download gratis alhamdulillah. Ya, buku ini disebar secara gratis di internet alhamdulillah dalam bentuk e-book. Baik, kita bahas hadis yang pertama. Hadis yang pertama inilah tingkatan yang pertama. Hadis pertama berjudul keutamaan la ilaha illallah. Hadis yang pertama berjudul keutamaan la ilaha illallah. Baik. Bunyi hadis ya, saya bacakan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlishan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Rawahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahihihi
di dalam sahihnya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara ringkas diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 22.060 dalam musnadnya. Tentunya kalau disebutkan nama Imam Ahmad tanpa disebutkan buku, maka maksudnya adalah buku Musnad Imam Ahmad. Kemudian di sini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, ya, nomor 200. Dan perlu kita ketahui bahwasanya penomoran Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban ini adalah penomoran dengan urutan yang diurutkan oleh Ibnu Balaban. Ibnu Balaban. Adapun Ibnu Hibban, ya, mengacaknya, ya, atau susunannya tidak teratur, kemudian disusun ulang oleh Ibnu Balaban, ya, sehingga yang kita dapatkan sekarang Sahih Ibnu Hibban adalah dengan susunan dari Ibnu Balaban. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lihat hadis ini. Ayyuhal ikhwan, man syahida, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlishan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, di sini ayyuhal ikhwan banyak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia man syahida, barang siapa bersaksi. Ya, nanti kita lihat makna sebenarnya dari kata itu. Ya, sebenarnya saya katakan tidak sepadan sebenarnya arti man syahida dengan bersaksi di dalam konteks hadis ini. Kenapa? Karena asyahadah di dalam makna hadis ini artinya adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengabarkannya kepada orang lain. Dan mengabarkannya kepada orang lain apa yang dia yakini tersebut. Jadi lebih condong atau lebih dekat arti dari syahida di sini adalah pernyataan. Man syahida, barang siapa yang menyatakan. Ya, barang siapa yang menyatakan, karena sebagian orang mengatakan bahwa man syahida bersaksi, maka dia lihat mana apa yang disaksikan, apa yang dilihat, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud barang siapa bersaksi. Maksudnya adalah barang siapa yang menyatakan dengan hatinya, dengan lisannya, kemudian dia beritahukan orang lain, dilihatkan kepada orang lain, diberitahukan kepada orang lain apa yang dinyatakan tersebut. Inilah arti dari syahadah. Inilah arti dari asy-syahadah, atau dalam bahasa yang umum kita pelajari adalah persaksian. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa riwayat yang mirip dengan bunyi hadis ini. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u, sedangkan dia berdoa atau menyeru kepada selain Allah, niddan, sebagai saingan, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan berkatalah Abdullah bin Mas'ud, ya, wa qultu, dalam Sahih Bukhari, wa qultu ana, dan saya pun berkata, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia tidak berdoa kepada selain Allah sebagai saingan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar beribadah, menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Sahih Muslim ada juga yang mirip dengan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu
bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat arti la ilaha illallah, banyak di masyarakat kita mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal arti tersebut ya tidak tepat atau kurang tepat. Karena Tuhan-Tuhan itu banyak. Tuhan-Tuhan itu banyak. Ada Tuhannya agama ini, ada Tuhannya agama itu, ada yang menyembah patung dan dianggap sebagai Tuhan, ada yang menyembah sungai dianggap sebagai Tuhan, gunung, dan lain-lain. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan. Oleh karena itu kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak tepat. Tuhan-Tuhan itu banyak, tetapi yang tepat dalam mengartikannya adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena arti ilah, la ilaha, ilah di situ artinya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud. Artinya apa? Ma'bud, yaitu yang disembah. Ya, kalau dikatakan la ilaha, tidak ada yang disembah. Ya, tidak ada sembahan. Maksudnya apa? Yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang memberikan penyembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik. Maka dia telah berbuat syirik, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayyuhal ikhwan, ya, coba saya mau tanya juga ini kepada peserta Google Meeting. Apa lawan dari ikhlas? Ayo, siapa yang duluan menjawab? Silahkan. Ya. Apa lawan dari ikhlas? Kalau ikhlas itu artinya adalah memurnikan. Itu secara bahasa. Memurnikan. Ya, silakan, saya tunggu jawabannya. Teman-teman di Rumah Quran Malang, silakan dijawab di chatnya. Apa lawan dari ikhlas? Maka jawabannya adalah apa? Jaid, Masya Allah. Jawabannya adalah syirik. Jawabannya adalah syirik. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Orang yang ikhlas artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka hanya menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya, memurnikan untuknya ad-din, yaitu agama. Jadi di sini peribadatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dikatakan kesyirikan, maka kesyirikan itu ada dua makna secara umum. Ada makna yang sifatnya adalah am, umum, dan ada yang maknanya khusus. Ada yang maknanya khusus. Untuk makna yang umum, ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, ya saudara pendengar Radio Roja Darussalam, ya mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Makna yang umum, kalau ditanya apa makna umum dari syirik, dia adalah taswiyatu ghairillahi fi syai'in min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah billahi fi syai'in
min khasa'isillah. Dia adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Dia menyamakan sesuatu yang bukan Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Maka di sini makna yang lebih umum. Masuk ke dalam bentuk kesyirikan ini adalah kesyirikan yang bukan hanya pada ibadah, tetapi contohnya mengetahui ilmu gaib. Yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang meyakini bahwa selain Allah memiliki ilmu gaib, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Begitu pula orang yang mengetahui masa yang akan datang, seperti dukun, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang hanyalah Allah. Kemudian Allah memberitahu kepada sebagian makhluknya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini syirik secara umum. Dia termasuk ke dalamnya, di dalamnya syirik dalam ibadah. Kemudian kalau dikatakan makna syirik secara khusus, dia adalah ya ibadatu ghairillahi ma'a ibadatillah. Beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini namanya syirik di dalam ibadah. Dan kalau disebutkan secara begitu saja, maka kebanyakan syirik di dalam dalil-dalil maknanya adalah syirik dalam jenis yang khusus ini, yaitu dalam bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, ayat yang sangat masyhur disebutkan oleh para penceramah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni, matinya itu dengan liya'buduni, bukan liya'buduna ya. Liya'buduni, karena dia berhenti dalam bahasa Arab bisa dibaca dengan liya'budun. Nah, di sini apa arti agar mereka beribadah kepadaku? Menurut ulama tafsir, ayo silahkan teman-teman di rumah Quran Malang, silahkan yang ingin menjawabnya. Apa arti liya'budun? Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, Ibnu Abbas dinukilkan, silahkan dijawab, saya beri kesempatan. Baik. Hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Liya'budun, ya, untuk bertauhid. Jaid. Di dalam disebutkan di dalam seperti tafsir Al-Baghawi, kalau mau mudah mendapatkannya. Begitu pula dalam tafsir-tafsir yang bersanad. Maka kita dapatkan nukilan bahwasanya liya'budun, kalau disebutkan dalam tauhid arti al-ibadah, ya maksudnya adalah at-tauhid. At-tauhid yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Jadi tidak diberikan kepada yang lain. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini kita dapatkan faidah ya dari man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah, barang siapa yang menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mukhlishan min qalbihi, dengan ikhlas ya di dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka orang yang benar-benar menyatakan dengan ikhlas dan tidak ada kesyirikan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bertanya lagi kepada saudara pendengar, ya, terutama di rumah Quran di Malang.
sekalian kita ini didengar juga oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Radio Roja Darussalam, ya. Pertanyaan berikutnya, perintah apakah yang terdapat kalau kita baca Al-Quran? Perintah apa yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran? Di dalam ayat bersurat apa dan ayat berapa? Begitu pula larangan Allah yang pertama itu larangan berupa apa dan pada surat apa dan ayat berapa? Ya, silakan. Baik. Baik, kita lihat ayat ikhwan, dia terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang benar-benar dalam bentuk perintah, ya. Maka kita dapatkan perintah pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kita katakan kata u'budu, sembahlah, beribadahlah kalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, maksudnya adalah tauhidkanlah Rabb kalian. Jadikanlah Rabb kalian itu, yaitu Allah, hanya satu-satunya yang kalian sembah. Inilah yang dipahami orang Arab ketika Nabi SAW menyebutkan u'budu rabbakum, maka sembahlah Rabb kalian saja, yaitu Allah, dan jangan menyembah kepada selain Allah. Kalau ditanya apa larangan pertama, kalau dalam susunan Al-Quran yang kita dapatkan dari awal sampai akhir, maka kita dapatkan larangan yang pertama kali dengan bentuk larangan, ya, adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada saingan-saingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Mas Gusti menjawab dengan Iqra. Nah, Iqra itu ayat pertama kali yang turun, ya. Nah, yang kita tanyakan, kalau kita lihat dari Al-Quran susunannya, dari surat Al-Fatihah sampai akhir, maka perintah pertama itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21, kemudian larangan pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yang semuanya berbicara tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada ayat yang ke-22 larangan berbuat syirik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut jika umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, intalaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq, saya pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan beliau mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Kesyirikan di antara kalian itu lebih samar, lebih tersembunyi daripada semut yang kecil. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjawab sesuai keilmuan, ilmu yang beliau miliki. Wa halis syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Bukankah yang dinamakan kesyirikan itu adalah menjadikan bersama Allah ada sembahan yang lain? Jadi di sini kita pahami bahwa yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah, ya, menjadikan bersama Allah ada sembahan yang lain. Maka Nabi SAW katakan,
Walladzi nafsi biyadihi lasyirku akhfa min dabibin namli. Kesyirikan pada kalian demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar kesyirikan itu lebih samar min dabibin namal, ya, dari semut yang kecil. Jadi para ulama hadis juga menyebutkan bahwa seorang bisa saja terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari, ya, tanpa dia sadari. Bahkan seorang bisa saja mengatakan satu kata yang menyebabkan dia terjungkal ke dalam neraka. Ya, padahal dia tidak tahu itu adalah suatu kesyirikan. Dia hanya bermain-main mungkin, atau memang dia hanya ikut-ikutan mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat berbahaya, ternyata perkataan syirik atau pernyataan kufur, sehingga dia terjatuh ke dalam neraka jahanam akibat satu perkataan yang dia ucapkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruh." Maukah saya tunjukkan sesuatu yang jika engkau mengatakannya maka akan hilang kesyirikan darimu baik sedikit maupun banyaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lamu, sedangkan saya mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan saya mohon ampun kepadamu, lima la a'lamu, atas apa yang aku tidak ketahui. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang syirik kecil, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling saya takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah syirik asghar itu? Ya, dan seterusnya dari hadis. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperhatikan permasalahan ini dan jangan menganggapnya sebagai permasalahan yang ringan. Karena coba lihat, Nabi Ibrahim alaihi salam sangat takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kita katakan tadi, bisa saja seorang jatuh kesyirikan kepada kesyirikan tanpa dia ketahui. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 35, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, ij'al, jadikanlah hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala." Coba kita lihat siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah kita pantas mengatakan, ya saya merasa aman, ya gampanglah syirik itu seperti ini. Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat takut terjatuh ke dalam kesyirikan, sudah sepantasnya kita juga demikian. Saudara-saudari sekalian, dan materi masalah tauhid, masalah syirik jangan pernah kita lalaikan. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal, yang mana kita ketahui bahwasanya pelajaran tauhid kepada mereka sudah sangat banyak,
pengajaran tentang syirik juga sangat banyak mereka terima. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut jika mereka berbuat syirik, ya, dengan menjadikan kuburan beliau sebagai tempat yang senantiasa dikunjungi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajidah sebagai masjid atau tempat sujud. Nauzubillahi min dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan sampai umatnya menyembah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pada hadis yang pertama, ayyuhal ikhwan, alhamdulillah. Kemudian kita masuki hadis yang kedua dari kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang dikarang oleh Sa'id Ya'i Ardiansyah, dan dia adalah saya sendiri. Silahkan bagi pendengar sekalian Radio Roja Darussalam yang ingin mendownload di Telegram, silakan kunjungi Pustaka Miftahul Khair. Di sana ada PDF, ya, di sana ada PDF. Buku ini dibagikan secara gratis. Dan kita sekarang masuki hadis yang kedua dan halaman yang kedua. Hadis kedua, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, berkaitan judulnya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rawahu Ahmad wal Bukhari fil Adab al-Mufrad wal Baihaqi fis Sunan al-Kubra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab wal Al-Mufrad. Begitu pula Imam Al-Baihaqi fi Sunan Al-Kubra dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Kalau dikatakan hadis riwayat Ahmad, berarti riwayat di dalam musnadnya. Ya, nomornya adalah 8952. Penomoran cetakan Muassasah Ar-Risalah, ya. Kalau mau lihat buku yang masyhur sekarang, cetakan yang masyhur dari Musnad Imam Ahmad. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya ingatkan ini bukan dalam Sahih Imam Bukhari, tetapi dalam kitab beliau yang lain, yaitu Al-Adab Al-Mufrad, ya, buku yang berisi tentang adab-adab kehidupan sehari-hari. Ya, di antaranya beliau pertama kali memasukkan adab yang terbaik, ya, urutannya adalah adab kepada kedua orang tua. Masya Allah, sudah sepantasnya setiap muslim memiliki buku ini sehingga bisa mengambil pelajaran, ya, pelajaran dari buku itu. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 21.301, ya, dalam As-Sunan Al-Kubra, ya, ini milik Imam Al-Baihaqi. Lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Al-Baihaqi. Kemudian ayyuhal ikhwan, disebutkan dalam lafaz yang lain, bu'istu liutammima husnal khuluqi. Saya diutus liutammima, untuk menyempurnakan husnal khuluq, ya, akhlak yang baik. Begitu pula dalam lafaz yang lain, bu'istu liutammima salihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang salih. Nah, di sini kita katakan, ya, kalau bahasa Indonesia saleh, ya, akhlak yang saleh, akhlak yang salih. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ya, hadis ini berbicara tentang salah satu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan akhlak, ya, manusia. Dan kenapa hanya disebutkan ini? Karena
sebenarnya ketika kita berakhlak, maka ada juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak kepada para manusia, dan akhlak kepada benda-benda di sekitar kita termasuk hewan. Dan di sini masuk ke dalam bab akhlak semuanya. Jadi ketika kita katakan, kok Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak? Ya, ya, karena seluruhnya Islam itu berkaitan dengan akhlak yang mulia, bagaimana beradab, berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berakhlak kepada manusia, begitu pula kepada makhluk di sekitar kita. Kalau kita katakan makhluk termasuk hewan, jin, benda-benda, ya. Itu pula bumi, bagaimana kita jangan merusak di muka bumi, bagaimana menggunakan air. Ini semua terdapat dalam akhlak-akhlak atau adab-adab yang mulia. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil atau petik di dalam hadis ini. Yang pertama, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus. Sesungguhnya aku diutus. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, seorang yang mursal, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah Rasulullah. Kata Rasul berarti utusan Allah. Kalau nabi, apa arti nabi? Nabi kalau secara bahasanya yang mengabarkan, menyampaikan kabar. Kalau Rasul yaitu utusan yang menyampaikan risalah, yaitu pesan. Rasul adalah utusan yang menyampaikan pesan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini kita juga mendapatkan pelajaran bahwasanya Islam itu sungguh mulia karena telah mengajarkan kepada kita agar selalu berakhlak mulia. Ya, agar kita selalu berakhlak mulia. Dan ketinggian akhlak Islam itu sangat luar biasa. Dan agama-agama lain sebenarnya mereka sangat cemburu dengan akhlak kaum muslimin. Saya pernah membaca suatu narasi atau cerita, ya, ketika di Rusia, alhamdulillah teman-teman kita para dai dan juga kaum muslimin menjadi contoh yang baik dalam penerapan akhlak, sehingga para pendeta pun khawatir, apa kalian ini kalah dengan akhlaknya orang-orang Islam, yang sebenarnya kaum muslimin itu menjalankan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi mukmin yang sempurna keimanannya, maka kita harus berakhlak mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Coba lihat ayolah ikhwan, kalau misalkan seseorang tidak baik akhlaknya, ya berarti perlu dipertanyakan mengenai keimanannya. Dan tidak akan mungkin dicapai kesempurnaan iman kecuali dengan berakhlak mulia. Contohnya pengajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak ini adalah mengajarkan menebarkan salam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian saling mencintai. Ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu, ya, maukah kalian saya tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian
amalkan, tahabbtum bainakum, kalian akan saling mencintai, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Itu pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk mengubah akhlak. Ya, inna kamruun fika jahiliyah, sungguhnya engkau adalah laki-laki yang di dalam dirimu itu masih ada sifat jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sifat buruk dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang berakhlak mulia itu dia adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang berakhlak mulia maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bagaimana? Taib. Jawabannya iya. Jahit, benar. Ya, Mbak Marila Dwi benar. Begitu pula admin Kutab Ruku. Jadi termasuk beribadah. Rasulullah SAW ditanya tentang ya aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka kata Rasulullah SAW, taqwallahi wa husnul khuluq. Maka jawaban Nabi SAW, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Nah, saya tanya sekarang, kenapa? Ini kan takwa, akhlak yang mulia itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlak ya kepada manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Bukankah demikian? Ya, kita katakan takwa memang akhlak mulia adalah bagian dari ketakwaan. Tetapi disebutkan secara rinci, Rasulullah rincikan lagi di dalam sebutan yang kedua, taqwallahu husnul khuluq. Ini menunjukkan peran dari ketakwaan itu sangat besar. Peran dari ketakwaan itu sangat besar untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang dia itu rajin berpuasa, rajin sholat, dan rajin bersedekah. Ya, tetapi itu zijaraha, dia bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya, dengan lisannya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya finnar, dia itu berada di neraka. Subhanallah, orangnya rajin sholat, rajin puasa, ya banyak sholat ya, bahkan dikenal sebagai orang yang rajin berpuasa, dikenal sebagai orang yang rajin sholat, rajin bersedekah, tetapi dia suka mengganggu tetangganya, terutama dengan lisannya. Maka kata Nabi SAW, hiya finnar, dia berada di neraka. Alhamdulillah, ini akhlak yang buruk, yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, ditanya tentang seorang wanita, ya, dikenal dengan sedikit puasanya, sedikit sholatnya, maksudnya hanya mengerjakan yang wajib dan sedikit yang sunnah. Ya, kemudian tapi dia berbuat baik kepada tetangganya, hiya fil jannah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya fil jannah, dia berada di dalam surga. Taib, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita bisa berakhlak mulia? Disebutkan oleh para ulama, cara berakhlak mulia itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah badlu an-nada, memberikan, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah kaffu al-adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajhi, menampakkan ceria,
menampakkan wajah yang menggembirakan, selalu tersenyum, wajah yang bersahabat, ya, bukan wajah yang tajam, hadidul wajah atau wajah yang tajam, maksudnya sangar kalau bahasa kita, sangar, pemarah, tidak, tetapi seorang muslim yang baik akhlaknya ketika dilihat orang lain maka dia tersenyum. Nah, dia tersenyum. Kata para sahabat, banyak sekali sahabat, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum. Bahkan sebagian sahabat merasa GR. Wah, Nabi ini hanya senyumnya senyum kepada saya terus, masya Allah gitu ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senyum kepada sahabat-sahabat yang lain. Inilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mulia, ya, sangat lemah lembut kepada orang-orang di sekitarnya dan tidak suka marah. Dan beliau marah, memang beliau pernah marah, tapi pada tempatnya, yang mana kalau beliau tidak marah pada saat itu justru beliau salah, beliau tercela pada saat itu. Itulah boleh kalau misalkan ada yang bertanya kapan kita boleh marah. Kalau saat kita boleh marah itu saat dimana kalau kita tidak marah maka kita tercela, disalahkan dan tercela. Ya seperti misalkan ada orang yang istrinya berzina, ya santai-santai saja. Ada yang mencuri harta zakat, ya tidak diperingatkan kepada umat. Maka seperti ini ya tidak boleh didiamkan, harus dijelaskan kepada umat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya kepada umat. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak yang mulia itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah badlun nada, seluruh kebaikan kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Pokoknya selalu bentuk perbuatan menyakiti orang lain, baik dengan lisan maupun perbuatan, ya, maka itu termasuk bentuk menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tolaqatu al-wajah, menampakkan wajah yang ceria, bersahabat, ya, dan tidak suka marah dan tidak sangar. Nah, ini kita harus melatihnya. Bahkan ayyuhal ikhwan, senyum kepada saudara sendiri itu, ya, saudara kita, saudara muslim itu merupakan ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum ketika berhadapan dengan saudaramu itu termasuk sedekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau misalkan ditanya apakah ada standar ya, kita ini akhlak kita ini sudah baik atau belum gitu kan? Apakah sudah sesuai dengan akhlak Islami ataukah belum? Maka kalau mau menimbang akhlak kita, ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, nah ini saya mau tanya kepada peserta di sini, silahkan yang di Google Meeting ada yang bisa memberikan jawaban bagaimana cara kita melihat akhlak kita yang sebenarnya. Silahkan memberikan jawaban. Begitu pula saudara-saudari sekalian yang ada yang mendengar di Palembang, begitu pula di sekitarnya, silakan yang ingin bertanya bisa menulis ke nomor 0857, mengirimkan pesannya ke 0857 882 44622. Sekali lagi 0857 882 44622, 0857 882 44622. Silakan bagi pendengar Radio Roja bisa mengirimkan pesan melalui SMS atau WA. Masya Allah. Nah, di sini ada yang menjawab dengan muhasabah. Mas Irwan menjawabnya dengan muhasabah. Bagaimana cara kita
melihat bahwa akhlak kita ini sudah mulia atau belum, maka beliau menjawab dengan muhasabah, ya ada benarnya. Kemudian jawaban dari saudari Yusan Nur Yulia, dilihat saat muamalah yang berhubungan dengan uang seperti hutang piutang, Masya Allah ini juga ada benarnya. Kemudian Ummu Syifa mengatakan ketika saat safar, Masya Allah ini juga ya ada benarnya. Ya, kata Rasulullah, saya katakan, ayolah ikhwan, kalau mau tahu ya bagaimana akhlak kita yang sebenarnya, maka lihatlah bagaimana kita di luar dengan anggota keluarga kita yang lain. Karena tidak ada sekat, tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Seorang suami bagaimana dia bersikap dengan istri dan anaknya. Seorang istri bagaimana dia bersikap dengan suami dan juga anak-anaknya. Bagaimana seorang laki-laki bersikap dengan orang tuanya, bapak dan ibunya ketika berada di rumah. Seperti itulah akhlaknya yang sebenarnya, tidak akan bisa dia tutupi. Ya, terkadang ada laki-laki kerjaannya apa? Memang dia rajin puasa, rajin salat, tapi suka buang sampah sembarangan. Ya kapan ada sampah buang sembarangan gitu kan? Begitu pula ada juga siapa? Ada juga misalkan seorang suami dikit-dikit marah, marahin istrinya. Masakan kurang enak, kurang sedap, marah, dicela makanan. Nah, itulah akhlak dia ketika dia di rumah. Tidak ada yang bisa. Dia tidak akan ketika di rumah, apa yang diharapkan dari mendapatkan bagian-bagian dunia seperti itu, ya dia akan tunjukkan sejatinya dirinya di dalam rumah. Ketika misalkan dia Masya Allah adalah orang yang tidak banyak bicara, di dalam rumah juga tidak akan banyak bicara. Ketika misalkan di dalam rumah kita dapatkan misalkan seorang istri suka menggibah, ya seperti itulah dia nanti di luar. Adapun ketika manusia berada di luar rumahnya, maka bisa jadi dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya tidak seperti ketika dia berada di rumah. Kenapa? Karena mungkin dia ingin ingin mendapatkan dunia, baik misalkan harta atau loka gitu, atau apa namanya, kesempatan bekerja, atau inginkan jabatan, atau ingin terkenal. Jadi seorang bisa saja ketika di luar menutupi aib atau menutupi jati dirinya sendiri, ya. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui seseorang itu akhlaknya bagaimana ketika kita lihat. Kalau kita mau mengetahui, ya kan, kita kan tadi saya bertanya bagaimana kita mengetahui akhlak kita gitu ya. Dan kalau kita ingin mengetahui akhlak orang lain, bagaimana caranya? Kita lihat ketika safar. Kita lihat ketika safar, bagaimana dia. Kalau misalkan dia ini orang-orang yang sangat lucu, suka membuat tertawa orang lain, maka seperti itulah akhlaknya. Tapi kalau misalkan dia ini suka marah gitu kan, seperti saya pernah dengan supir, ya supir travel gitu, subhanallah, ya kebiasaan supir tersebut ya sangat buruk. Kapan ada lewat perempuan yang muda, ya, atau dalam bahasa kita dalam tanda petik bening gitu, langsung dia menggodanya, lewat berhenti kemudian menggoda wanita tersebut, subhanallah. Seperti inilah akhlaknya. Dia pun akhlaknya seperti ini, suka menggoda wanita-wanita, kelihatan semuanya. Yang suka marah, maka dia akan terlihat. Yang suka berzikir, maka akan terlihat suka berzikir. Dan sangat bahagia kalau misalkan kita mendapatkan orang-orang yang ketika kita bersafar dengannya, kita sibuk dengan membicarakan masalah dakwah, membicarakan masalah umat, atau misalkan kita dapatkan dia adalah orang yang suka berzikir, orang yang suka beristighfar, atau orang yang suka membaca Al-Quran, maka ini kenikmatan yang luar biasa yang mendapatkan sahabat-sahabat di perjalanan yang memiliki akhlak yang mulia. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi teman-teman yang tergabung di Google Meeting bisa menchat, ya,
menuliskan pesannya, pertanyaan yang ingin bertanya. Ya, tadi saya rencanakan membahas tiga hadis, qadarullah ya waktu tidak memungkinkan. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah kita amalkan hadis dhaif? Ustadz, apakah boleh kita amalkan hadis dhaif? Maka jawabannya, taib. Kita lihat dulu hadisnya. Kita lihat dulu hadis dhaif tersebut. Tapi secara umum, ya, kita punya kaidah. Hadis dhaif itu tidak diterima, tidak bisa diamalkan secara menyendiri. Tidak bisa diamalkan secara menyendiri. Oleh karena itu para ulama hadis ya bekerja keras untuk meneliti hadis ini sahih atau hadis ini dhaif atau hadis ini hasan atau hadis ini dhaif. Hadis yang lemah, hadis yang dhaif yang tidak memiliki standar dikatakan sahih atau hasan, maka hadis tersebut secara umum ya kita katakan tidak bisa dipakai ya sebagai dalil untuk beramal. Apakah ada kesempatan untuk dipakai? Jawabannya iya. Jawabannya bisa dipakai jika hanya sebagai fadhail al-a'mal, menyebutkan keutamaan-keutamaan amal, dan dengan syarat amalan tersebut didukung dengan hadis yang sahih. Contohnya misalkan sholat malam, ada sholat malam, ada hadis-hadis sahih berbicara tentang sholat malam, kemudian ada hadis yang lemah yang membicarakan tentang sholat malam, yang kita sebutkan keutamaan tersebut dengan tetap menyebutkan hadis ini lemah, kita jelaskan kepada umat bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, maka yang seperti itu tidak menjadi masalah. Begitu pula penggunaan hadis dhaif yang diperbolehkan adalah dalam tarikh. Di dalam tarikh yang tidak ada nilai hukumnya di sana, seperti menyebutkan jumlah pasukan, menyebutkan tanggal atau waktu kejadian, maka para ulama ya hadis menganggap hal ini tidak terlalu banyak ayyuhal ikhwan ya tidak mengandung masalah yang berarti, jadi dibiarkan oleh para ulama, tidak menjadi masalah sebagai penguat dari buku-buku sejarah. Baik. Kemudian hadis dhaif, saya katakan tadi tergantung hadisnya. Terkadang ada hadis-hadis yang dhaif, ketika dia digabungkan dengan hadis dhaif yang lain yang kelemahannya tidak parah, maka dia bisa berubah, bisa menjadi hadis yang kuat dan dinamakan dengan hadis hasan li ghairihi. Hasan ya, hadis hasan li ghairihi. Maksudnya hadis yang lemah karena ada pendukung dari hadis yang lain yang juga lemah tetapi kelemahannya tidak parah, maka kita katakan hadis tersebut bisa naik derajatnya menjadi hadis yang hasan tetapi dinamakan dengan hasan li ghairihi. Allah a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi dari pendengar Radio Roja Darussalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukum orang yang menonton video atau langsung perkara syirik? Contohnya acara kuda lumping ya. Allah a'lam bissawab ayyuhal ikhwan. Yang pertama, untuk apa menonton kesyirikan tersebut? Ya, untuk apa menonton kesyirikan tersebut? Jadi tergantung dengan niatnya. Apabila dia niatkan untuk mempelajari berbagai macam kesyirikan dengan melihat misalkan langsung atau dari video bagaimana kesyirikan itu, bagaimana prosesnya untuk membantah kesyirikan-kesyirikan yang ada atau menjelaskan kepada umat kebatilan hal tersebut, maka kita katakan tidak menjadi masalah. Ya. Tetapi kalau misalkan hanya sekedar menonton, ya apalagi di sana ada diiringi dengan alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Apakah termasuk akhlak Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah termasuk akhlak buruk
apabila malu kepada orang baru, susah membaur dengan orang baru. Ini pertanyaan dari rekan kita atau saudara pendengar kita di Roja Darussalam. Apakah termasuk akhlak buruk apabila malu kepada orang baru, susah membaur dengan orang baru? Kita punya kaidah ayyuhal ikhwan. Pertama, sifat malu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Maksud di sini ya, sifat malu yang terpuji itu adalah malu melakukan yang pertama, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hal-hal yang makruh, malu melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci. Kemudian yang ketiga, malu melakukan hal-hal yang bisa merusak wibawa. Malu melakukan hal-hal yang bisa merusak wibawa diri. Maka yang seperti ini adalah malu-malu, ya, rasa malu yang terpuji, dan dia adalah bagian dari keimanan. Adapun malu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, malu untuk sholat berjamaah, maka ini tidak boleh, malu yang salah. Malu untuk berjilbab, diperintahkan, haram meninggalkan jilbab, dia malu, nanti saya dikatakan ini, nanti saya dikatakan ustazah, nanti saya dibilang solehah, katanya. Nanti saya dibilang ini dan itu. Malu seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena malu untuk melakukan hal yang wajib itu adalah tercela. Karena Nabi SAW katakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Karena malu itu tidak datang kecuali pada sesuatu yang baik. Nah, kemudian kasus saudara kita ini, masalah membaur dengan orang baru, ya. Ini tergantung orang barunya bagaimana dulu, ya. Dan kita ketika kita pakai kaidah tadi, bagaimana agar kita bisa berakhlak mulia, berikan kebaikan, jangan sakiti, kemudian tersenyum. Ketika kita berhadapan dengannya, kita mulai pembicaraan yang baik, ya. Dan tidak harus, ya, namanya sifat artinya harus sangat, kalau misalkan pendiam, tidak banyak bicara, yang penting mungkin dekati saja dulu, ya, dan kita lihat, artinya pertanyaan seperti ini tidak menunjukkan seorang itu berdosa atau tidak, gitu ya. Tapi kalau misalkan dari awal kita sudah berpaling, kita sudah takut, ini jangan. Kita disuruh untuk menegur, menyapa, tersenyum dengannya, memberikan kebaikan kepadanya, walaupun tidak berkata-kata. Kan bisa kita suguhkan teh, suguhkan kopi, suguhkan apa yang bisa kita suguhkan, walaupun tidak dengan berkata-kata. Kita bisa dengan perbuatan kita. Kalau kita malas ngomong atau malu ngomong, kita kan bisa dengan perbuatan kita. Jadi tidak hanya berkata-kata yang namanya. Jadi kita bisa berbaur dengan orang lain tanpa harus banyak berbicara. Kemudian di sini, ayo ikhwan, ada pertanyaan dari admin Kutab Rumah Quran Malang. Pemilihan redaksi hadis di buku 100 hadis, apakah berdasarkan lafaz hadis yang paling kuat ataukah lafaz yang paling mudah dan ringkas? Jawabannya yang kedua, lafaz yang paling mudah dihafal dan lebih ringkas. Ya, dan lebih ringkas. Jadi saya tidak melihat lafaz hadis yang paling kuat. Kalau mau lihat kekuatan hadis, umumnya terdapat pada Sahih Muslim, itu lafaznya itu sangat kuat menurut para ulama, ya. Lafaz di dalam Sahih Muslim. Dan banyak sekali buku-buku yang menjadi standar acuannya adalah lafaz Imam Muslim. Tetapi di sini saya katakan tidak, saya pilih hadis ini mana yang lebih mudah untuk dihafal, begitu pula lebih masyhur, termasuk di dalamnya ada lafaz yang lebih masyhur. Kemudian di dalam buku 100 hadis tersebut saya sudah katakan di dalam muqaddimah bahwasanya saya meringkas hadis. Ya, saya meringkas hadis dan sebagian hadis panjang saya ringkas, ya, untuk memudahkan untuk dihafal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari sahabat di Rumah Quran Malang, dari Pak Irwan, dahulu para sahabat sebelum masuk Islam memiliki akhlak yang keras dan kasar. Ya, contohnya Umar radhiyallahu taala an. Apakah ada kaitan
jahil dan dengan alim mohon dibantu penjelasan. Jahil itu bodoh dan alim berilmu. Ya, tentu saja untuk bisa berakhlak mulia maka kita perlu belajar Al-Qur'an dan perlu belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu belajar Al-Qur'an dan perlu belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perlu belajar fikih. Karena terkadang likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada cara berbicaranya yang tersendiri. Jadi itu termasuk hal yang harus kita perhatikan, ya. Jadi ini masalah sangat berpengaruh dengan kejahilan dan juga keilmuan. Orang banyak yang alhamdulillah bifadlillah ta'ala, kita katakan memang ada orang yang berilmu tetapi akhlaknya kurang baik, memang itu ada. Tetapi kita lihat bagaimana mereka berusaha untuk merubah akhlak menjadi akhlak yang lebih baik. Subhanallah, saya punya guru, ya bukan dulu, saya punya guru subhanallah yang dulu terkenal sangat masya Allah bengis, sangar dan sebagainya. Dan subhanallah sampai saat ini berubah. Ya, berapa tahun setelah saya lihat, masya Allah lebih supel, lebih mudah tersenyum, bahkan bahagia sekali, masya Allah kehidupannya sangat berjauh. Kalau lihat sejarah hidupnya dulu, ini sangat berbeda. Kenapa? Karena ada perubahan dan ingin terus merubah diri, ya, dengan belajar dan terus belajar. Dan ketahuilah ya ikhwan, untuk merubah akhlak itu perlu proses. Wal hilmu bittahallum. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar, wal hilmu bittahallum. Sedangkan sifat tenang, ya, sifat bijak, sifat tenang, sifat sabar, ya, bittahallum, dengan melatihnya. Faman sabbara yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih dirinya bersabar, maka Allah akan jadikan dia bersabar. Jadi butuh latihan, ya, butuh latihan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari saudara pendengar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menasehati yang baik, cara menasehati yang baik ke orang tua yang masih berbuat tatoyur, ya, tatoyur, ya, menganggap sial atas kejadian sesuatu, ya, tatoyur. Ada sebagian mengatakan dengan pamali, ya, atau dengan bahasa-bahasa yang lain merasa sial. Intinya merasa sial dengan suatu hal yang dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian. Maka kita katakan ayuhal ini, ya, kalau misalkan cara menasihati orang tua kita, kalau kita tidak bisa, ya, kita bukan orang yang ahli berbicara, ahli memilih kata-kata, maka kita ajak orang lain yang bisa menasihati orang tua kita. Ya, seperti misalkan kita pura-pura berbicara masalah bisnis, mengundang orang yang lebih tua dari bapak kita, misalkan ternyata di sana berbicara bisnis atau berbicara masalah hal-hal dunia sebagai muqaddimah. Kemudian ujung-ujungnya nanti senior kita misalkan atau bapak yang lebih tua itu, ya, menasihati orang tua kita. Ya, tidak langsung kita menyampaikan. Kalau misalkan kita tidak pandai memilih kata-kata, maka kita minta orang yang lebih tua dari bapak kita, misalkan sebagai kakak dari bapak kita, gitu kan, ya, secara umur lebih tua, untuk menasihatinya. Atau misalkan kalau kita tidak mampu untuk berbicara, berikanlah buku, atau taruhlah buku di rumah, taruhlah buku di meja, atau selebaran atau artikel yang bermanfaat, ya, dengan dan harapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua bisa nanti berkesempatan untuk membacanya hingga dia bertobat, ya, atas kesalahan yang dia lakukan. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah boleh berhutang untuk biaya menikah karena syahwat sudah menggebu-gebu? Masya Allah, ini saya minum dulu nih. Jawabannya, jika dia merasa yakin bisa membayarnya di kemudian hari, ya, sebelum batas waktunya, maka tidak menjadi masalah berhutang. Ya, tidak menjadi masalah berhutang jika dia merasa mampu untuk membayarnya, ya, sebelum habis batas waktunya. Maka inilah ayyuhal ikhwan, kalau misalkan memang yang pertama, hukum berhutang itu
ya hukum asalnya mubah, boleh. Boleh, hukum berhutang itu boleh. Apalagi kalau misalkan hajatnya seperti ingin menikah dan butuh uang, dan dia insya Allah yakin bisa membayar hutang tersebut pada waktunya, dengan syarat bukan hutang ribawi ya. Dengan syarat bukan hutang-hutang ribawi atau hutang-hutang yang dia harus didapatkan dengan cara yang haram, maka silakan berhutang untuk menikah. Karena memang di zaman sekarang ini fitnah wanita itu sudah sangat luar biasa. Kita tidak ingin melihatnya saja, kan dia muncul sendiri. Seperti itu kan. Kalau dulu kan dicari, ini sekarang datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Nauzubillahi min dzalika. Belum lagi kita dapatkan kalau di masyarakat ya fitnah wanitanya sungguh luar biasa. Apalagi kalau misalkan bukan tinggal di lingkungan pondok pesantren atau tidak tinggal di lingkungan orang-orang yang menjaga hijabnya, maka kita mendapatkan di pasar atau di perumahan-perumahan umum yang subhanallah fitnah wanitanya sangat besar. Saya pernah tinggal di perumahan umum ya yang seperempatnya itu memang adalah ustadz-ustadz di pondok, pegawai di pondok, tapi tiga perempatnya adalah orang-orang umum. Subhanallah, saya ketika beli sarapan pagi ya, jadi ada ibu-ibu yang keluar dengan apa? Dengan pakaian tidurnya. Subhanallah. Ya, pakaiannya sangat ketat dan hampir menerawang seperti itu. Dan kita katakan subhanallah, ini fitnah wanita sangat sangat besar sekali. Mataraktu ba'di fitnatan addaru 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada tim media Kunci Kebaikan TV yang mana rekaman ini insya Allah bisa dilihat di channel YouTube, di Kunci Kebaikan TV, begitu pula di Facebook ada radio apa namanya Sriwijaya Mengaji atau Roja Palembang. Itu bisa dilihat rekaman seperti ini insya Allah kajian kita pada hari ini. Jadi ini membahas hadis yang nomor 1 dan nomor 2 dari kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang ditulis oleh Said Yai Ardiansyah. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Begitu pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di ya Roja Darussalam Palembang, Masjid At-Tauhid, kemudian juga kepada seluruh teman-teman di Rumah Quran Malang. Barakallahu fikum, karena usulan mengkaji kitab ini adalah berasal dari teman-teman di Rumah Quran Malang. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.